Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Agustiani dari kelas PBIK dengan NIM 20400122018. Tujuan video saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Dra Kamsia MPDI. Baik, mari kita memasuki materi pertama, yaitu Peradaban Bangsa Arab Pra-Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam dikenal dengan jahiliyah. Secara bahasa, jahiliyah berasal dari kata dasar Arab, al-jahlu, yang berarti bodoh. Namun begitu, bukan berarti bangsa Arab bodoh secara intelektual. Bahkan, bangsa Arab pra-Islam ternyata telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka disebut jahil karena kebodohannya dalam dua hal, yaitu agama dan urusan akhirat. Ini terbukti dengan berkembangnya ilmu astronomi di kalangan mereka. Pusat perdagangan pada saat itu bukan hanya menjadi tempat transaksi perdagangan, tapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan penyair. Sistem sosial bangsa Arab. Keadaan sosial dan budaya bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun. Penduduk kota telah bertinggal tetap. Mereka telah mengenal tata cara mengelola tanah pertanian dan telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan, hubungan perdagangan mereka telah sampai ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa bangsa Arab pra-Islam bukanlah bangsa bodoh dalam ilmu. Kejahilian mereka terletak pada ketidaktahuan akan petunjuk ilahi, sehingga perilakunya bertentangan dengan prinsip-prinsip ketauhidan. Ini yang membuat masyarakat jahiliyah identik dengan peradaban buruk. Baik, kita memasuki materi kedua, yaitu biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Lahirnya Nabi Muhammad bertepatan dengan hari Senin tanggal 22 April 571 Masehi. Orang tua Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan putra Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim, sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan dagang. Ketika Rasulullah masih kanak-kanak, sang ibu wafat karena sakit. Beliau akhirnya diasuh oleh sang kakek, Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, kakeknya meninggal dunia karena usianya yang sudah rentang. Lalu kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Mendapatkan wahyu pertama. Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bermimpi melihat sesuatu yang datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Sampai suatu ketika, di Gua Hira pada 17 Ramadan 610 Masehi, surat yang pertama kali diturunkan saat itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tabligh yang berarti menyampaikan, dan fatwana yang berarti cerdas. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wafat setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Masehi. Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya, Aisyah. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Baik, kita memasuki materi ketiga, yaitu Islam periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah. Mekah merupakan tempat strategis karena merupakan jalur perdagangan yang ada di Jazirah Arab, menghubungkan Yaman di selatan dan Sirnia di utara. Substansi dakwah Rasulullah SAW. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa, persaudaraan, dan persatuan. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara tersembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan.
Periode Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah yang terjadi pada 622 Masehi. Hijrah dilakukan karena dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy terus mendapat tantangan dan serangan hingga terjadi pembunuhan. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah: membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Perang yang dihadapi Rasulullah: Perang Badar, perang dengan Bani Kainuka, perang Uhud, dan perang Khandaq. Baik, kita memasuki materi keempat, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana. Mereka terdiri dari para sahabat Nabi yang berkualitas tinggi dan baik, yang mempunyai sifat arif dan bijaksana. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khalifah: Abu Bakar dari 11 Hijriyah sampai 13 Hijriyah, Umar bin Khattab dari 13 Hijriyah sampai 23 Hijriyah, Utsman bin Affan dari 23 Hijriyah sampai 36 Hijriyah, dan Ali bin Abi Thalib dari 36 Hijriyah sampai 41 Hijriyah. Kemajuan yang dicapai Khalifah: Abu Bakar menumpas para pemberontak Nabi palsu dan memperluas daerah kekuasaan Islam. Umar bin Khattab mendirikan Baitul Mal, menciptakan tahun Hijriyah, dan menempa mata uang. Utsman bin Affan memperluas daerah Islam dan membangun bendungan. Ali bin Abi Thalib berhasil memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Tantangan yang dihadapi Khalifah: Abu Bakar memerangi kemurtadan, Umar bin Khattab memerangi bibit-bibit palsu setelah wafatnya Rasulullah, Utsman bin Affan tersebarnya fitnah dan tragedi pengepungan, Ali bin Abi Thalib perang Waqiatul Jamal dan perang Siffin. Baik, kita memasuki materi kelima, yaitu masa pemerintahan Bani Dinasti Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa kekhalifahan Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab, sedangkan Bani Abbasiyah berlangsung selama rentang waktu yang panjang dari tahun 750 sampai 1250 Masehi. Corak pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang bercorak Arab menerapkan pemerintahan yang sentralistik. Corak pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang bercorak campuran antara Arab dan non-Arab atau Persia dan Turki, menerapkan pemerintahan yang desentralistik. Kemajuan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Perluasan wilayah, perkembangan di bidang perdagangan dan ekonomi, banyak melakukan pembangunan. Baik, kita memasuki materi ke-6, yaitu masa disintegrasi. Disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Penyebab terjadinya disintegrasi pada masa kekhalifahan Islam di masa lampau yaitu diantaranya adanya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, dan munculnya 3 kerajaan besar Islam. Dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad: yang berbangsa Persia, yang berbangsa Turki, yang berbangsa Kurdi, yang berbangsa Arab, dan yang mengaku dirinya sebagai khalifah. Sebab-sebab kemunduran pemerintahan Bani Abbas: persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan ancaman dari luar. Baik, sampai sinilah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you for watching.